kan butuh proses. Misalnya oh ya dengan cara ini mendidik anak berhasil, oh enggak, ditolak sama dia, marah, coba lagi cara berikutnya. Terus kita gagal dulu, kita crash dulu, kita berantem dulu, tapi itu mungkin jalan hidayah Allah melalui itu gitu loh. Supaya kita tuh berpikir sebenarnya kegagalan itu pun jadi cara Allah untuk supaya kita tuh berpikir. Podcast Amazing Muslimah, mercusuar kebaikan. Pagi hari ini kita rasanya sejuk banget deh. Saya udah pakai topi nih, Mbak. Sejuk banget ya itu karena ditemanin sama Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri ternyata heboh ya. Heboh banget dia rasanya. Heboh banget. Kita hari ini itu ditemanin sama perempuan teduh. kan hobinya kan ini tuh merawat tanaman apa. Jadi kalau di sampingnya menjadi teduh. Ini sudah dibawa nih contoh-contohnya udah Ini dibawa contoh-contoh nih. tanamannya juga dibawa sama Mbak Fitri, Masya Allah. Mbak Fitri, Ya. Memang bisa ya dengan lahan sempit tapi kita itu bisa menanam berbagai tanaman. Kenapa nggak bisa? Karena mindsetnya tuh kalau berkebun atau menanam itu ya di lahan yang luas, harus kena panas matahari. Harus punya tanam berhektar. Enggak sih, sebetulnya sejak 5 tahun terakhir ini tren berkebun dengan lahan sempit itu lagi happening justru. Urban garden ya, Mbak? Urban garden itu. Jadi sebenarnya mungkin awalnya tren itu dibawa sama para bule-bule ya, influencer dari luar gitu. Karena mungkin kalau mereka kan ada musim-musim tertentu, misalnya kayak winter, mereka harus di rumah aja gitu. Tapi mereka pengen menikmati yang hijau-hijau. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk bertanam dari dalam rumahnya, gitu, memanfaatkan cahaya dari jendela, kayak gitu. Terus udah gitu tetap maksain dengan pakai grow light, terus ada humidifier misalnya gitu, supaya tetap bisa menanam dari rumah. Nah dari situ karena tren itu kemudian menghiasi gitu ya Instagram, akhirnya sampailah ke Indonesia juga dan ke beberapa negara yang lain gitu. Nah alhamdulillahnya di Indonesia banyak kaya ragam tanaman ya, tanaman hutan juga di Indonesia kaya gitu. Jadi akhirnya matching deh gitu. Jadi kita bisa banget menanam tanaman apa aja, terutama yang indoor dengan lahan yang sempit. Walaupun kita tinggal di apartemen misalnya gitu ya, cuman punya tempat menjemurnya gitu ya, balkon. Nah kita bisa loh taruh itu. Gitu. Aku punya teman-teman yang tinggal di apartemen, balkonnya kecil tapi balkonnya full sama tanaman. Tapi sebelumnya tanamannya itu tanaman khusus gak, Mbak? Untuk kayak di indoor, kayak di lingkungan sempit gitu khusus? Ya. Tanaman juga ada, kita harus tahu juga dong, tanaman tuh ada tanaman outdoor, ada tanaman indoor. Nah, mostly yang bisa kita tanam di indoor itu yang memang tanaman-tanaman yang friendly, yang bisa tumbuh di dalam rumah gitu. Mungkin cahayanya sedikit gitu. Ya, yang dia bisa beradaptasi dengan cahaya yang minim kayak gitu. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum bertanam nih harus dipastikan dulu ya, Mbak ya. Ini maksudnya tempatnya kita tuh mau bertanam di dalam, di luar, di lahan sempit atau di mana gitu ya? Gitu. Jadi kalau aku boleh kasih tips gitu ya. Kalau kita mau mau mencoba sebelum kita beli tanaman gitu ya, sabar, tahan gitu. Kita coba cari tahu dulu, kita kenalin dulu ruang tempat kita mau menumbuhkan tanaman kita. Berarti harus punya ilmunya dulu. Jangan asal beli tanaman-tanaman aja. Jangan asal di jalan, bagus nih tanaman, beli. Teman-teman, kita kan susah sekarang nggak boleh keluar, disodorin ke depan handphone kita. Ya kan, online shop tak pasti deh teman-teman tuh udah gatel ngeliat tanaman-tanaman di online gitu ya. Tapi tenang dulu, sebelum kita beli tanaman kita coba kenalin dulu ruang tumbuh kita. Oh, aku mau nanam itu kayaknya di teras. Oh, berarti tanaman yang apa nih yang cocok? Yang teduh dia, nggak boleh kena matahari langsung kayak gitu. Udah kita tahu nih, oh cahayanya kena cahaya pagi apa kena cahaya sore? Tuh ngaruh Mbak. Gitu. Terus udah gitu, oh kita mau tanamnya di luar aja lah, aku kayaknya nggak genah. Misalnya contoh saya nih, nggak bisa naruh tanaman di dalam rumah karena anak kecil-kecil 3 di ntar rusak taruhnya. Berarti kalau untuk saat ini tuh tanamannya memang di luar rumah aja ya, Mbak? Di teras, Fitri. Tapi banyak teman-teman saya memanfaatkan kondisi rumahnya yang banyak cahaya masuk.
itu menyenangkan sekali kalau bisa naruh tanaman di dalam rumah. Jadi setelah kita tahu ruang tumbuh kita seperti apa, baru kita pergi atau kita beli tanamannya sambil kita bertanya sama yang jual itu. Jangan main beli-beli aja. Ya biasanya kan orang bagus sih beli. Tanpa kita tuh tahu bagaimana cara merawatnya, dia cocok di mana kayak gitu. Sambil kita tanya, Mbak, Mas, gitu kan. Ini tanamannya di dalam atau di luar ya? Menyiramnya berapa kali ya? Nah gitu ya kan. Setelah kita dikasih tahu sama penjualnya, kita buat jadi bahan informasi buat kita. Oh berarti ya harus teduh nih, nggak boleh di luar. Ada yang kita paksa aja di luar, totonya gosong ya kan. Daun-daunnya kering gitu. Ada yang kalau ini jangan seringan disiram gitu kan, jarang-jarang aja ya, sebulan sekali baru disiram ya mati juga. Jadi tetap kita harus cari tahu dan kita juga belajar tentang pohon yang mau kita tanam seperti apa. Gitu. Sama kayak kita mau mengadopsi anak misalnya atau hewan, tentunya akan lebih mudah merawatnya ketika kita punya ilmunya. Gitu. Nah, Mbak pengen tanya nih sebelumnya. Ini kan ada nih di sini nih kayak gini nih. Ini apa sih Mbak namanya? Ini namanya Coco Fiber. Coco Fiber. Serabut kelapa. Iya, serabut kelapa. Fungsinya sebenarnya kan jarang nih sebenarnya Ulfa lihat kayak gini sebenarnya. Iya. Jadi kalau buat saya sih ada 2 tugasnya nih ya. Satu tugasnya secara estetika biar kece, tahun kekinian tuh coba deh perhatiin gitu kan. Dia akan lebih cantik kalau kasih Coco Fiber. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia punya fungsi juga, dia memberikan vitamin juga buat tanaman. Gitu. Banyak media tanam itu yang bahan media tanam itu dari kelapa. Nah, si Coco Fiber ini bisa kasih vitamin juga sebenarnya buat si tanahnya. Kayak biasanya anggrek juga itu ya Mbak ya. Ya kan? Ih, pintar nih suka ini nih merhatiin ya. Mbak Ulfa nih dalam merhatiin soalnya bapak saya juga petani ya, sedikit-sedikit inilah tahu gitu, kenal itu sama dunia tumbuhan itu agak sedikit kenal gitu. Terus habis itu dia juga bisa menjaga kelembapan si medianya. Jadi kalau buat tanaman-tanaman yang dia harus stay lembab, bisa juga dimanfaatkan. Berarti ini khusus di dalam ruangan, Mbak? Kalau kayak gini? Boleh sampai ke teras boleh. Yang jelas dia nggak boleh kena direct sunlight. Oh, nggak boleh. Nah, nanti ini yang putih-putih ini kan variegated ya. Ini coba perhatiin deh. Coba Mbak. Kayak belajar IPA. Perhatikan warnanya. Dia punya 2 warna kan. Ada putih, ada hijau. Kita tahu kalau misalnya hijau daun itu dia untuk memasak makanan kan gitu. Putihnya ini yang nggak bisa berfotosintesis, makanya dia rawan gosong kayak gitu. Kalau ditaruhnya agak panas sedikit ya wassalam. Kalau nyiramnya sendiri berapa kali Mbak kalau jadi tanaman seperti ini? Nah, tuh ini menarik nih pertanyaan. Berapa kali nyiram? Karena biasanya ada yang sehari 3 kali. Sehari 3 kali kayak gitu. Itu mindset. Saya kalau di rumah dulu kalau punya tanaman sehari itu 3 kali atau 2 kali gitu. Masih hidup tanamannya? Langsung busuk. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya berapa kali siramnya, itu tuh kita harus tahu sendiri tanaman itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata Mbak saya. Jadi kita cara mengenalin tanaman itu haus atau enggak, sebenarnya tanaman itu berkomunikasi loh. Oh gimana? Saya nggak pernah berkomunikasi dengan kita tanaman. aja yang nggak peka gitu. Dia berbicara tapi kita nggak nangkep. Kita nggak dengar. Padahal dia haus gitu ya. Memang seperti itu. Misalnya contoh tanaman haus, dia pasti akan kalau dia gini berarti haus. Dia mulai merunduk, tandanya haus gitu kan. Terus udah gitu kita bisa pegang juga dengan jari kita, kita masukin ini kering nih di sininya. Oke, waktunya kita nyiram. Gitu kan, kita siram. Cara nyiram juga ada 2. Ada yang menyiram, kita siram. Iya. Kayak biasa nih medianya. Atau kita spray atau misting. Jadi kalau misting tuh yang sehari 3 kali kalau lagi panas. Ya daunnya aja itu Mbak. Daunnya cet pakai spray pokoknya alat spray. Itu boleh sehari 3 kali kalau memang humidity-nya tuh lagi rendah gitu ya. Maksudnya kurang lembab. Jadi boleh sehari 3 kali. Tapi kalau menyiramnya tergantung ininya medianya kering atau enggak gitu deh. Jadi medianya ini juga berpengaruh banget ya Mbak. Kan mungkin ada tergantung tanahnya juga. Iya, tergantung media yang kita pakai itu apa. Jadi kadang kita beli dari tukang tanaman tanah aja. kan kita Kan kita nggak tahu ternyata misalnya di dalamnya itu
banyak membawa apa sih kutu-kutu, hama-hama misalnya kayak gitu. Karena kan untuk di tukang tanaman kan blok ya, nyampur gitu. Sedangkan kita mau tadi disesuaikan dengan ruang tumbuh kita. Makanya kalau kita search di YouTube juga tuh banyak ya guru-guru gitu ya. Di sana yang jelasin tentang mixing pot. Jadi tentang media tanamnya. Oh, kita mau nanam kaktus yang nggak sama dong media tanamnya sama tanaman yang lain yang berdaun. Gitu. Beda-beda pokoknya sayang medianya. Nanti lebih dalam lagi harus kita pelajari lagi satu-satu. Oke, Mbak Fitri, kalau Mbak Fitri sendiri di rumah itu lebih banyak kan punya tanaman yang seperti ini ya, atau lebih banyak yang misalnya kan ada tuh suka ibu-ibu yang berbuah kayak gitu. Kalau Mbak Fitri sendiri gimana nih Mbak? Ya, itu lagi. Dulu waktu saya pertama kali suka tanaman, saya masukin semua tanaman. Masukin di mana, Mbak? Wah, tanaman di kebun. Oh, di kebun. Kecil cuma 2 kali 4 gitu ya. Cuman kan karena ini kan lagi hype banget. Semangat gitu menanam, saya masukin tanaman bunga. Ada bunga, buah-buahan, semuanya. sayur. Ternyata itu tadi nggak bisa tumbuhnya di tempat saya karena nggak kurang ilmu gitu kan. Oh ternyata kalau mau menanam tanaman buah dan bunga, satu hal yang wajib ada adalah direct sun. Langsung kena panas sama kena matahari. Gitu. Buah dan bunga. Iya, karena dia untuk memasaknya kan. Oh, fotosintesisnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalau tanaman-tanaman daun, tanaman hutan, tanaman-tanaman istilahnya kalau pencinta tanaman ada namanya aroid gitu ya. Itu bisa di tempat saya yang cenderung lebih teduh karena ketutupan ceiling ya gitu. Berarti kalau Mbak Fitri sendiri lebih banyak tanaman hias ya, daun kayak gitu. Sejak kapan Mbak mencintai dunia tanaman? Ya, jadi sebenarnya ceritanya berawal dari kehamilan ketiga yang kondisinya waktu itu harus total bed rest. Jadi saya kena problem kehamilan namanya placenta previa accreta. Jadi si placentanya itu di bawah, gitu kan, dan pasti bleeding. Jadi saya bener-bener nggak boleh kemana-mana gitu. Akhirnya kan kerjaannya ngeliatin scroll gitu kan, terus dan aneh ya kenapa aku tiba-tiba suka yang hijau gitu. Padahal dari dulu orang tua tuh udah suka tanaman, emang hobi bonsai, anggrek. Saking gemesnya orang tua tuh nanya, kamu tuh nggak suka pohon ya? Nggak suka lihat bunganya mekar gitu nggak suka? Enggak. Jadi tenang aja Mbak, kalau belum suka makan kenceng. Tunggu aja waktunya. Tapi perasaan nggak ada, maksudku begini loh Mbak, pohon, tumbuhan, itu kalau kita nggak tahu kayak lihat pasti suka gitu loh. Fitrahnya ya, fitrahnya sih, maksudnya walaupun nggak bisa nanamnya, tapi fitrahnya kita suka dong, makanya kita motifnya bunga-bunga. Memang fitrahnya, nah begitu kita lagi drop kondisinya ya, stay di rumah, sakit pula, ngeliat itu, ya Allah kok kayaknya indah banget ya, kok banyak banget ya motifnya, bentuknya, karakternya, kayaknya aku harus adopsi deh gitu. Mulailah akhirnya 3 tahun yang lalu mengadopsi pohon. Gitu. Ya pohon yang pertama dulu aku ingat monstera sih pasti. Oh yang daun yang gede itu Mbak? Gede terus ngece kan bentuknya gitu. Emang kalau di foto Instagramnya iya bagus banget kalau di foto. Terus dia itu hard to kill. Jadi kita kalaupun misal ternyata salah perawatan, dia tuh nggak baperan. Maksudnya ya udah dia tumbuh aja. Oh, nggak mudah mati maksudnya? Mati. Gitu. Jadi dia mau kita kebanyakan nyiram atau lupa nyiram tuh dia masih stay strong. Kayak gitu. Nah, habis itu udahlah berlanjut. Waktu itu pernah 1 kali karena harus pulang kampung, kan ditinggal tuh tanamannya. Mati semua. Nggak semua sih, hampir 70% mati. Males kan kalau ketemu udah lah gitu. Tapi ketika meninggalkan hari ke-1, 2, 3, aku mikir gini, kayak ada perasaan bersalah deh. Kayaknya kita kayak udah adopsi anak, terus kita biarin aja gitu. Akhirnya bismillah gitu kan, coba deh. Akhirnya kita lihat lagi, oh ternyata ada yang justru dia bisa tumbuh. Justru ketika cuekin malah jadi tumbuh. Bukan rumput kan ya Mbak? Ada tanaman yang emang justru mungkin karena kemarin dulu kita terlalu lewat kelembagaan gitu kan, justru dia kayak stres, ngerti nggak sih, kayak anak kita juga kayak tongkrongin gitu kan, dia malah stres. Tapi kalau dia dikasih keleluasaan, dikasih ruang, malahan dia tumbuh gitu. Nah dari situ tuh akhirnya membuat kita tuh jadi jadi malahan berintrospeksi. Nah makanya jadi buat saya pohon itu jadi
tempat buat healing, buat apa ya, buat merenung. Betul. Banyak hal yang ternyata bisa kita ambil hikmahnya dari tanaman kayak gitu. Make sense sih, karena kan kita kan dari tanah, pada tanah, tanaman juga dari tanah. Jadi banyak sekali dalam Islam juga perumpamaan yang bisa manusia pelajari itu yang Allah misalkan dengan tumbuhan gitu. Jadi mudah gitu buat kita tuh relate-nya. Mbak Fitri, kan begini ya, Mbak Fitri ini kan akhirnya kan cinta tuh sama dengan tanaman kayak gitu. Dan nggak ada salahnya juga kalau kita memang itu menjadi grand influencer kayak itu dari tanaman kayak gitu. Nah, sekarang kiprahnya Mbak Fitri sendiri berkaitan tentang dunia pertanaman itu apa tuh? Agar orang-orang itu juga sekarang kan ini banyak ya polutan dan sebagainya. Harusnya setiap rumah itu wajib, kalau menurut Fatia ya, wajib ada tanaman kayak gitu. Kalau aktivitasnya Mbak Fitri sekarang seperti apa Mbak? Pertama, yang sering aku influence ya, banyak soalnya ada kan follower aku tuh dulu mungkin yang nyimak dulu aku dari masa aku nyanyi terus udah gitu dari masa bisnis gitu. Dan mereka tuh yang tadinya nggak suka tanaman, yang tadinya malah jutek gitu ya, sampai yang Mbak emang itu daunnya bisa dimakan gitu. Enggak sih gitu, cuman dia bikin happy aja gitu. Tapi apa namanya, aku coba influence mereka bahwa dengan kita hobi bertanam, kita bisa menjadi lebih relax, kita bisa jadi lebih bersyukur, kita bisa jadi lebih bahagia. Karena perempuan atau ibu yang bahagia itu jadi faktor penting sebenarnya untuk menjaga ketentraman rumah. Kan kita pengennya betul. Terus kalau ibunya stres, ibunya sering keluar rumah, itu misalnya lebih happy di luar rumah dibanding di rumah, kira-kira apa kabar rumah? Bisa nggak jadi baiti jannati gitu. Jadi aku lebih ngajak kalau yuk kita bisa kok gitu jadi apa ya, pribadi ibu perempuan yang lebih bahagia, lebih bersyukur kayak gitu. Coba kita perhatikan misalnya apa namanya, tanaman yang kita rawat. Kita misalkan seperti anak kita. Tanaman itu kan banyak jenisnya sama seperti anak-anak kita. Misalnya misalnya nih gampang. Ini kan tanamannya varigata ya. Iya. Dalam satu pohon ini kita lihat motifnya beda-beda. Padahal pohonnya sama, kalau dia makan sama ya. Kalau yang ini kan motifnya berbeda-beda. Sama kayak anak-anak kita, lahir dari rahimnya. Ya sama, tapi karakternya beda-beda. Nah, akhirnya kita lihat ada satu pohon ini dia sukanya begini di treatmentnya. Pohon ini treatmentnya seperti ini. Akhirnya kita mulai mengenal juga. Pertamanya kita bahagia, kita juga lebih menerima diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa ngasih aura positif sama lingkungan terdekat kita, kayak gitu. Betul. Sama suami, anak, gitu. Terus akhirnya juga bisa lebih membuat satu hal yang produktif. Ya akhirnya kesini bercocok tanam juga bisa menghasilkan. Tadi Mbak Ulfa sempat nanya juga kan sebelum mulai gitu ya, apa sih keuntungannya gitu? Emang bisa nggak maksudnya jadi uang gitu? Sebenarnya sangat bisa. Kalau kita membeli tanaman itu tuh yang palsu, ya bakal stay gitu-gitu aja dong. Bahkan mungkin akan menyimpan debu. Ya kan? Betul. Tapi kalau tanaman asli dia tumbuh. Coba dari punya 1 pot jadi punya 2 pot, 3 pot, 4 pot. Yang pot kedua Mbak mau kasih lagi sedekahin sama orang boleh. Mbak mau hadiah yang mau jadi gift gitu ya buat orang bisa, atau mau dijual juga bisa, manfaatnya banyak banget gitu ya. Jadi manfaatnya itu banyak gitu, banyak banget sih. Betul. Tapi kalau Fatia tadi kalau dengar cerita Mbak Fitri tadi ya, malah jadi menangkap bahwa Mbak Fitri ini memiliki visi yang besar, Mbak. Iya, kayak gitu ya. Visi besar apa? Untuk menjadikan rumah itu seperti baiti jannati itu tadi kan visi yang besar. Itu harus harus di breakdown ya. Rumahku surgaku tuh kayak apa sih? Dulu misalnya ada yang pelajaran penting aku dapat dulu ya. Aku berpikir rumah mewah itu ada kolam renang. Bener nggak sih? Bener. Ya. Saya juga berpikiran gitu. Yang punya ruang bertingkah, lantainya banyak. Tapi setelah aku berkebun, aku tuh mikir, ya Allah ternyata walaupun rumah kita kecil, tapi dia kena matahari, cahayanya masuk ke dalam celah-celah rumah kita, dari jendela kita, kemudian air terjun kita bisa hujan bisa masuk. Aku masya Allah, rumah itu sudah sangat mewah. Karena kita dengan natural itu sebenarnya udah Allah sediakan secara free, gratis. Jadi masya Allah,
dari situ tuh aja udah berubah gitu loh. Konsep tentang kemewahan aja udah berubah. Yang mewah tuh justru yang makin nature, yang makin dekat dengan alam gitu. Terus lagi kita kan sering ngobrol nih sama influencer dari luar negeri. Ngobrol dong, lo setting begini nih gitu ya, apa namanya itu ya, kayak ya apa namanya, greenhouse kamu itu berapa banyak biayanya gitu. Sampai ratusan juta, sampai miliaran. Emang apa yang mesti? Oh iya, saya harus atur iklimnya, saya harus atur cahayanya. Terus aku bilang, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, aku berarti beruntung dong. Di tempat kita cahaya matahari kaya, udara juga tropis, tanamannya mau apa aja tinggal nyari ke hutan. Iya kan? Maksudnya makin bersyukur lagi tuh. Jadi maksudnya tuh nggak ada henti-hentinya gitu loh. Jadi mengenal tanaman, kalau kita tujuan kita kembali ke niat awal aja deh. Tujuannya berkebun itu apa gitu. Karena kalau dulu nih kita belajar dari para pendahulu kita, misalnya orang-orang tua dulu ya, berkebun tuh untuk warisan. Saya nanam, ya coba nanam pohon durian yang nikmatin kan mungkin anak-anak pohon buah gitu ya, kan baru kita bisa nikmatin berpuluh-puluh tahun setelahnya ya, bertahun-tahun setelahnya. Tapi kalau hari ini banyak distraksinya. Oh saya mau bercocok tanam buat konten Instagram, kan ada tuh buat diri-riain kan. Ya Allah. Ada soalnya Karena lagi trending kemarin. Nah, lagi tren kan hari ini. Terus juga mungkin goalsnya, saya beli tanaman atau saya adopsi tanaman untuk dekorasi. Berarti tujuannya untuk mendekor gitu kan. Terus udah gitu, tapi nggak tahu gimana maintenance-nya juga. Kadang banyak juga yang seperti itu, beli aja tapi nggak tahu gimana maintenance-nya. Atau juga beli untuk koleksi gitu. Boleh aja, sah-sah aja, cuman kalau misalnya kita mendalami Islam gitu ya kan, kayaknya sayang kalau cuman sampai di situ. Kita makin banyak lihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap hal yang detail dari tanaman. Betul. Sayang sih, maksudnya kayak Allah tuh ngasih kode di pohon loh, motifnya itu siapa yang bikin. Betul. Gitu. Jadi ini juga menjadi sebuah wasilah ya Mbak untuk mengenalkan anak kepada akidah kayak gitu. Betul. Ini Arfan yang gede ya. Coba Kak, coba tanam deh satu. Dia tumbuh, Bun, kok lama ya? Nah, namanya bertanam itu butuh proses, nggak kayak cereng langsung jadi, langsung rimbun gitu. Kita tunggu, ntar dia datang lihat lagi 3 hari kemudian. Yang 3 hari kemudian yang tumbuh bukan langsung daun, kan baru tunasnya. Sama Arfan juga kan gitu. Misalnya anak saya namanya Arfan yang paling besar. Arfan juga gitu, dulunya kan kecil bayi, nggak bisa apa-apa. Lalu habis itu tumbuh membesar, akhirnya jadi daun yang cantik. Gitu. Kalau punya tanaman buah lebih dalam lagi. Manfaatnya juga lebih besar. Kalau misalnya kita bisa menjadi orang yang baik, gitu ya kan, orang yang bermanfaat, sama seperti pohon. Pohon itu kalau misalnya sudah besar, udah berbuah, buahnya bisa dimakan orang lain. Orang bisa berteduh di bawah pohon. Kayak pohon kelapa itu ya, 1000 manfaat. Iya, 1000 manfaat kelapa atau pohon-pohon yang berbuah ya. Kita bisa belajar dari situ, sama seperti dalam Al-Quran ya, dimisalkan dalam surat Ibrahim ya kan, kita diajarkan tentang bagaimana kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, kayak gitu. Itu momen banget kita ngejelasin akidah sama anak-anak ketika kita suka berkebun. Betul, Masya Allah. Luar biasa ini Mbak Fitri. Karena Mbak Fitri lihatnya ke saya. Kenapa Mbak Fitri? Kita udah ngobrol. Dia sharing ya suka tanaman. Karena memang sebenarnya bukan nggak suka sih, cuma feel kayak mau bertanam tuh masih belum ada gitu loh. Memang biasanya feel itu tumbuh ketika lebih banyak waktu di rumah. Kalau masih banyak di luar ya kita nggak fokus kan, karena masih banyak hal yang kita kerjain. Betul. Tapi kalau udah ibu rumah tangga biasanya mostly ya, ketika sudah banyak waktu untuk di rumah memperhatikan hal-hal yang detail gitu kan, mulai tuh gitu supaya kayaknya nggak afdol deh kalau rumah nggak ada hijau-hijaunya, biasanya gitu ibu-ibu kan, kayaknya gersang deh ya gitu kan. Ya udah akhirnya punya 1, 2, 3, 4. Tambah banyak. Betul gitu. Jadi memang kalau Fatih yang lihat sendiri, memang kalau rumah nggak ada tanaman itu memang kayak beda gitu loh Mbak. Iya, terus kita juga harus tahu banyak dari literatur yang memberikan informasi bahwa tanaman itu juga bisa memberikan manfaat sebagai filter udara, ya kan? Betul. Ada beberapa tanaman yang juga bisa. Sebenarnya banyak sekali tanaman yang punya manfaat begitu, gitu ya kan?
memfilter udara, terus udah gitu memperbaiki kualitas udara gitu ya kan. Nah jadi ada temen yang di rumahnya itu semua itu artificial, bohongan gitu ya. Akhirnya, aduh anakku sering sakit, sering asma gitu. Aku tanya punya pohon hidup nggak di rumah? Nggak ada. Aku bilang boleh nggak ganti 1, 2, 3 pohon aja deh. Coba diganti dengan sansevieria, salah satunya yang fungsinya untuk memfilter ya. Ada sansevieria, ada lidah buaya, kan gampang. Ini susah deh nggak rawatnya. Enggak, mostly yang justru yang buat tanaman filter udara itu mereka gampang menanamnya dan nggak mudah mati dan nggak baperan gitu. Karena gini Mbak, ini mungkin sedikit curcol ya gitu Mbak. Kenapa saya tuh belum tertarik, bukan nggak suka ya, belum tertarik untuk menanam. Pertama adalah ya tadi saya di rumah saya tuh nggak ada lahan. Apalagi sekarang itu ada pelebaran jalan Mbak. Jadi di rumah saya buka pintu, 1 langkah itu udah jalan raya. Itu pertama. Dan itu kan di jalan ya. Jadi kan udaranya kayak gini gitu. Nah ditambah lagi saya bingung ini mau nanam gimana. Terus kalau misalkan ini saya mau nanam kan ada itu di lantai 2 kan kosong gitu ya Mbak. Adalah kotor Mbak takutnya. Maksudnya kalau disiram nanti biasa tanahnya kayak gitu. Nah itu yang bikin kadang aduh nggak lagi ini kotor kayak gitu loh Mbak, yang bikin kadang males itu. Palingan gini kali ya, kalau misalnya kita masih banyak aktivitas di luar rumah ya pasti juga kita harus mengadopsi yang bertanggung jawab. Jadi misalnya kalaupun kita beli tapi kita nggak ada waktu ngerawatnya ya itu sama aja kayak kita udah niat mau matiin dia. Tapi kalau misalnya ada oke, aku mau rawat tanaman tapi aku tuh kayak yang bisa ngecek dia itu seminggu sekali. Udah kalau gitu beli tanaman yang emang bisa kayak gitu. Gitu. Oh iya, itu solusinya. Iya, jadi kayak oke deh kayaknya. Yang jarang disiram juga gitu Mbak. Iya, yang emang dia nggak boleh sering-sering disiram justru gitu kan. Nah misalnya sansevieria itulah gitu ya. Misalnya sansevieria juga kan banyak gitu ya. Oke, kita taruh buat di sudut meja kita deh. Gitu ya kan, itu kan punya manfaat tadi kan. Terus udah gitu kita juga nggak perlu tiap hari nyiram dia. Yang penting kelihatan hijaunya udah pakai baju, kita cus berangkat gitu. Kayaknya kurang ada 1 deh sansevieria. Karena kita lihat ini berhasil nanti ya sansevieria ini kan ini sih sebenarnya agave ini hidup kan? Hidup kan ya? Hidup. Nah kita lihat nanti sini ini beranak, merhatiin nggak kalau kamu tuh dia hidup, dia punya anak. Iya. Kecil tuh. Nah kalau kita udah ada feeling sama tanaman, gimana kalau dia tunas dulu, Masya Allah, posting di Instagram, guys, ini adalah ya kan, akhirnya kita terpancing untuk adopsi yang berikutnya, walaupun kita jarang nyiramnya kayak gitu. Jadi ditaruh aja Mbak, ditaruh aja. Perlu diperhatiin tiap hari nggak? Enggak kan? Enggak ya, bener ini tanahnya juga ini ya biasa-biasa aja, paling itu tanahnya karena emang poros kan dia, jadi nggak nyimpen banyak air. Tapi ini disiram kok nanti mungkin perhatiin mungkin sama OB. Iya, disiram 2 minggu sekali. Nah gitu, berarti ini Mbak, aku penasaran ini Mbak. Ya, ini apa sih Mbak? Kelihatan nggak sih? Oh ini namanya turus lumut atau lumut wall kalau bahasa kerennya. Ini tujuannya buat pegangan buat tanaman yang suka merambat, yang hidupnya tuh merambat. Oh bukan hiasan ya Mbak berarti? Oh bukan, karena dia punya fungsi jadi kece kan. Gitu. Kalau buat yang sering lihat greenfluencer di luar, mereka tuh seneng pakai moss pole gini karena tanamannya tuh bisa jadi tumbuh lebih sehat dan daunnya bisa membesar. Oh ini khusus untuk yang merambat gitu ya? Ininya tumbuhnya juga menjadi baik ya, teratur ke atas, bukan ke sana ke sana. Nah kalau ini kan enggak, dia tumbuhnya meroset, dia numpuk gitu terus gitu, nggak perlu pakai turus kalau yang ini. Tapi kalau yang merambat kita bantu dia sudah perambatan. Saya baru tahu loh Mbak kalau ini tuh merambat. Karena bentuknya kayak nggak merambat. Biasanya tuh tanaman merambat masih kecil. Nanti lama-lama dia muter. Nah ini nama jenisnya nama tanamannya jenisnya Syngonium. Syngonium white variegated atau albo. Searching, lihat tuh gimana bule-bule sudah bisa menanam sampai tinggi. Tenang, jangan jauh-jauh ke bule. Di ibu-ibu kita tuh banyak di pagar-pagarnya. Juga bisa, cuman mungkin jenisnya aja berbeda. Dan Syngonium ini harganya di luaran cantik sekali, mahal. Kalau di luar negeri Mbak? Iya, buat diekspor tuh harganya tuh udah di atas 100.000 loh. Padahal ini tahu nggak? Ini belinya dari petani Ustadz Fatih loh. Oh iya. Harganya jauh berbeda. Harganya sangat terjangkau dan kita bisa bantu petani-petani itu untuk meningkatkan penjualannya ya.
Mbak Fitri. Tapi kalau Mbak Fitri sendiri itu untuk berkaitan tentang tanaman ini ya Mbak, sekedar untuk di rumah ya sebagai itu tadi ya dengan beberapa manfaatnya, atau juga Mbak Fitri akhirnya juga menjual atau seperti apa? Seperti apa Mbak Fitri? Kalau misalnya jualan, kalau saya sih nggak punya toko online yang jual tanaman gitu, nggak ada. Tapi itu tadi, kalau saya suka dengan tanaman-tanaman yang rare gitu, yang langka gitu. Jadi ketika saya nemu tanaman yang langka, kita rawat, orang kan kita posting tuh, tahu tuh Teh Fitri punya pohon itu. Biasanya mereka akan nungguin, sudah punya anak nanti biasanya mereka akan tanya berapa harganya, ya harganya kita sesuaikan aja gitu. Kalau saya sih biasanya harganya nggak mesti sama dengan harga pasaran, tapi yang jelas seimbang dengan effort kita merawat dia gitu kan, ya sama. Mungkin kalau tanaman yang langka, yang cenderung mahal, perawatannya biasanya lebih ekstra. Gitu, kita kasih pupuknya juga pupuknya yang nggak murah, media tanamnya kita ganti ke media tanam yang lebih pas gitu. Masya Allah. Kalau Mbak Fitri di rumah, tahu nggak kira-kira jenis tanamannya di rumah ada berapa? Nggak kehitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Ratusan sih kayaknya. Jenis tanamannya ratusan. Itu semuanya medianya kayak gini, Mbak? Biasanya aku ganti. Ya tergantung tadi, kayak gini kan misalnya kayak sansevieria atau kaktus atau sukulent. Dia tuh medianya khusus, kebanyakan pasir malangnya gitu ya kan. Maksudnya yang sangat poros. Apa Mbak? Pasir malang. Kayak gini nggak sih, Mbak? Pasirnya dari Malang Mbak? Pasir vulkanik kalau itu, kalau boleh nyebutnya vulkanik ya, pasir vulkanik. Ya kayak gini nih, kayak gini. Iya. Kenapa? Dia poros, jadi sekali disiram langsung keluar airnya. Oh, berarti tuh dia nyiramnya harus dikit-dikit aja? Iya, dikit, tergantung ininya ya. Jadi disiramnya seret gitu kan, nanti keluar dari wangi. Set udah. Habis itu udah kita nggak usah siram-siram lagi. Kayak gitu. Tapi kalau tanaman-tanaman yang lain yang dia nggak boleh poros banget, ya harus tetap ada mengikat airnya, ya disesuaikan lagi. Ini menarik banget ya Mbak, karena mungkin ini adalah takdir dari Allah Mbak, biar saya suka tanaman, jadi ditemukan sama Mbak Fitri biar saya suka tanaman, karena benar-benar ini nggak terlalu. Tapi ya Mbak Fitri memiliki lulusan dari D3 Pertanian. Coba ditebak kira-kira saya lulusan mana? Lulusan mana ya Mbak? Karena beliau dulu nyanyi sastra. Kalau saya pendidikannya dari psikologi. Psikologi. Tapi nyambung juga sih. Disambungin. Iya. Psikolog klinis gitu Mbak? Enggak, kalau pendidikan saya dari Unpad. Kalau Unpad kan lebih ke klinis ya. Jadi yang lebih itu tadi sangat membantu kalau kita mau healing tadi ya. Gitu. Dekat banget kalau dengan tumbuhannya itu bisa. Betul. Gitu. Kalau yang paling relate itu sebenarnya parenting, juga deket banget sama ilmu gitu. Karena sama-sama merawat, sama-sama harus sabar. Itu kuncinya. Sabarnya sih. Kayaknya sebelum menikah saya harus sering-sering merawat tanaman deh. Seperti itu. Karena kan belajar dulu merawat tanaman dulu, dia nanti ngambek gak mau tumbuh, ini gimana? Iya, kayak gitu. Terus juga banyak yang misalnya belum dikaruniai anak, biasanya latihan dulu sama merawat tanaman. Kalau sense sama tanaman aja belum, ya mungkin itu yang terbaik menurut Allah belum gitu ya. Jadi latihan dulu misalnya gitu. Banyak hobi-hobi sebenarnya yang justru melatih kesabaran ya, kayak sama cooking, baking juga itu dia melatih kesabaran juga. Karena kalau kita terlalu gurung-gusuh ya dia gagal gitu. Sama tanaman juga kita pikirkan, wah kita terlalu mencintai dia gitu. Kita siram tadi sehari 3 kali. Kok tiba-tiba besok bukannya seger malah layu ya, iya sayang busuk akarnya gitu. Sama anak kita pengen dia perfect dan di mata kita cekokin les, habis itu kita sekolahin lagi tahfiz gitu kan, tapi kita nggak tahu apakah dia pas atau enggak buat dia. Kita nggak bener-bener kenal, hanya kita mau egonya kita aja sama anak itu seperti apa. Harus tahu porsinya ya Bu? Harus tahu porsinya gitu. Jadi kayak kita cekokin dia pupuk, padahal pupuknya nggak nyambung nih, pupuknya buat apa? Pokoknya mupukin gitu ya kan. Sama anak juga begitu, kita harus tahu kapan waktunya kita memberikan suplemen untuk anak gitu. Mbak, saya mau tanya sih Mbak, mungkin
ya kembali lagi karena saya jarang menanam ya. Jadi kalau misalkan nanam di pot kayak gini sama langsung di media tanah yang tanah itu sebenarnya ada nggak sih Mbak perbedaannya gitu? Ada. Kalau dari tanah bisa mereka lebih cepat tumbuh, pertumbuhan lebih cepat, tuh tiba-tiba gede gitu ya. Karena kenapa kita potting sebenarnya kan biar dia stay, kita bisa menikmati. Oh dia nggak, maksudnya dia biar nggak langsung cepat tumbuh gitu? Iya. Kalau pot itu kan kita kan berarti ruang buat si akarnya segitu seukuran pot dong, gitu ya. Terus jadi kita menikmati dia lebih lama. Sedangkan kalau misalnya kita tumbuh di tanah lebih cepat gitu loh, lebih cepat dia tumbuhnya lebih besar kayak gitu. Nah mungkin yang tadi buat tujuannya untuk bertani gitu ya, planting untuk bertani ya, lebih kalau punya lahan buat masukin tanah biar dia cepet dong gitu kan, panen gitu. Tapi kalau kita buat tadi buat hiburan kita gitu ya kan bisa di pot aja buat kita taruh. Kalau di pot juga kan lebih asik, kita mau taruh di mana aja bisa, kayak gitu. Bisa sayang ditaruh di tanah bisa. Mbak Fitri, ini jadi Fatia juga jadi nangkep ya bahwa ketika kita itu punya aktivitas menanam tanaman gitu, berarti Mbak Fitri juga sering ya melibatkan anak-anak ya, daripada main gadget, daripada main ya Android kayak gitu ya, untuk lebih bercocok tanam. Sebetulnya kalau misalnya minat sama anak ya nggak bisa langsung free gadget nih berarti nggak juga sih, tapi mereka setidaknya punya makanan visual yang selain gadget. Setidaknya pagi sama sore anak ya, Bunda nyiram ya, ditemenin sama kakak sama teteh kan. Masya Allah. Jadi biasanya pagi sore waktunya mereka, malah mereka yang nanya, Bu, nggak nyiram? Malah ngerti itu. Daripada ini ya Mbak, biasanya anak-anak itu 24 jam di depan televisi, handphone. Aku juga sengaja TV nggak aku nyalain ya. TV udah lama nggak nonton TV ya kita kayak gitu. Cuman kalau gadget ya karena sekolah ya mungkin mereka juga sebetulnya bosan, fitrahnya juga mereka bosan kok di depan gadget gitu kan. Cuman mungkin kalau orang tuanya nggak punya alternatif, misalnya nggak punya hobi tanam atau nggak punya itu, ya jadi nggak ada alternatif. Tapi kalau kita sediakan tanaman, yuk coba kita lihat yuk, ini bisa loh dipotong. Coba deh lihat deh, ini warnanya apa? Kan jadi bahan belajar. Jadi bahan belajar biologi secara banyak sekali. Kalau anak saya yang kecil tuh bilang, ini pink dia tahu. Coba tunjuk pohon mana aja yang warnanya pink. Akhirnya kan dia bisa mengenali kan, ini pink gitu, kayak gitu. Jadi alternatif aja sih gitu. Jadi sepertinya wajib deh. Wajib deh gitu nanti ya. ada fitrahnya wajib harus pelan-pelan aja dulu. Nah untuk sahabat soleh yang pengen tanya-tanya langsung aja ya, tanya di kolom komentar. Pengen tanya nih Mbak, kalau misalnya nanam gini harus gimana nih? Kalau misalnya nanam gini harus gimana? Langsung aja nanya di kolom komentar, insya Allah nanti akan kami bacakan untuk ininya. Masya Allah, kalau membahas tentang tanaman itu greget gitu loh Mbak. Fatia, soalnya di Ruby tuh Mbak Fatia yang nanam tanaman Mbak kemarin strawberry. Tapi masalahnya itu tadi ilmunya masih kurang banget. Ya nggak apa-apa. Aku juga sih senangnya gini loh. Kadang orang tuh pengennya tuh langsung sukses. Betul. Langsung tanam. Kalau saya kok kebalik ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang gagal tuh, saya bilang, udah gagal belum? Wajib gagal berarti Mbak? Kalau menurut saya sih lebih baik kita gagal dulu. Karena dengan gagal tuh belajar. Jadi betul. Kemarin tuh beli krisan ya, 3. Mati. Gak ada 1 bulan. Mati. Karena gak punya ilmu. Harus gimana gitu. Nah tadi kan, krisan, berarti dia bunga yang warna-warni kan. Nah udah gitu, krisan itu keluar warnanya, tumbuh dengan sehat kalau suhunya gimana. Kan biasanya kalau krisan itu kan tumbuhnya di pegunungan ya, yang udaranya dingin, lembab. Dia kena cahaya tapi dia lembab. Berarti misalnya kita harus menjaga kelembapan dia dengan apa, medianya kita rubah dulu supaya dia stay lembab. Contohnya kasih kayak gini Mbak. Kayak gini bisa dikasih ini atau dikasih media-media yang lembab lah gitu ya, misalnya di mixnya dengan media yang lembab. Sudah gitu kita taruh di spot-spot yang emang dia lebih humid gitu, lebih lembab. Kebayangkan spot yang lembab gitu kan, ada kan misalnya di yang lebih lembab, jangan dia terik banget misalnya kayak gitu. Pokoknya dia kena matahari tapi dia lembab kayak gitu. Karena krisan itu butuh cahaya tapi butuh kelembapan kalau saya rasa gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, udah berhasil nih, coba lagi. Kalau saya gitu kan nggak apa-apa,
kan kita udah ikhtiar merawat dia, kalau dia mati ya nggak apa-apa dong, kita udah ikhtiar kan, nggak sengaja kita matiin gitu kan. Kita coba adopsi lagi, kita coba belajar lagi, coba kita ganti medianya nih gitu, kita taruh sebelah sini, oh bertahan hidup tadi 1 bulan ya jadi 3 bulan misalnya. Progresnya pelan-pelan. Gitu ya, nggak apa-apa kan, begitu kan kita juga sama dengan anak-anak kan, nggak selalu misalnya jadi ibu yang sabar kan, langsung jreng jadi ibu yang sabar, jreng jadi ibu yang ideal gitu. Kita kan butuh proses. Misalnya oh ya dengan cara ini mendidik anak berhasil, oh enggak, ditolak sama dia, marah, coba lagi cara berikutnya. Terus kita gagal dulu, kita crash dulu, kita berantem dulu, tapi itu mungkin jalan hidayah Allah melalui itu gitu loh. Supaya kita tuh berpikir sebenarnya. Kegagalan itu pun jadi cara Allah untuk supaya kita tuh berpikir. Oh, coba deh kamu renungin kenapa dia bisa mati. Akarnya kah? Airnya kah? Gitu, atau apanya? Nah, itu akhirnya. Jadi jangan kita abai dengan hidayah itu. Sebenarnya kan hidayah itu nih coba supaya kamu berpikir gitu. Tapi kita mati ya udah deh, emang gue nggak bakat, udah aja. Jadi hidayah itu nggak kita cepat kita ambil gitu, padahal tuh itu momen sebenarnya. Ya Allah kok mati ya, apanya ya, terus kita bongkar nih, oh pantesan akarnya banyak semut di dalamnya, oh jadi sarang semut misalnya kayak gitu kan. Oh kayak gitu, ya udah deh bismillah, ntar coba lagi. Sama kan, nggak langsung kita give up gitu kan. Kebayang nggak? Mesti relate nggak? Kebayang banget. Bener banget Mbak. Jadi memang sesuatu yang ada di depan mata kita, misalnya tanaman nih, oh ternyata banyak juga pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil ketika kita itu bercocok tanam. Betul Mbak, bener. Fatia juga menemukan hal itu. Iya, insya Allah nanti saya juga akan menemukan ketika nanti mulai menyukai untuk bertanam. Tapi gini Mbak, saya tuh kadang tuh mikirnya gini, ini buat ini aja sih Mbak, buat disclaimer, maksudnya buat ini aja. Kalau kayak tanaman yang dia, ini tahu gak sih Mbak yang bunga dia hanya tumbuh di bulan-bulan tertentu gitu? Kayak bunga, apa sih yang bunga Desember? Bunga Desember. Saya tuh bayangnya gini Mbak, itu emang dia benar-benar tumbuhnya di bulan Desember atau enggak? Bisa dimodifikasi dengan pupuk. Jadi gak hanya tumbuhnya bunga Desember. Ada kan Mbak Fitri pernah ya Mbak mendengar istilah bunga Desember. Jadi saya mikirnya ini berarti tumbuhnya di bulan Desember. Terus selama ini dia ngapain? Atau ini Mbak, bunga pukul 9, pukul 4, pukul 9. Ada kan Mbak itu? Iya. Kalau yang kayak gitu kayak bunga ya bisa dimodifikasi supaya dia berbunga. Bahkan anggrek kan dia ada masanya dia rontok bunganya gitu, ntar dia berbunga lagi. Itu pun masih bisa dimodifikasi supaya lebih lama dia berbunganya. Modifikasinya gitu. tuh gimana Mbak? Dengan pupuk. Oh dari pupuknya? Ya kita berikan pupuk-pupuk untuk merangsang bunganya, misalnya kayak gitu, merangsang tumbuhnya bunga gitu. Ada sayang pupuk-pupuknya juga beda. Ada misalnya pupuk yang dia mau merangsang daunnya, dia mau merangsang bunga. Iya ada gitu. Banyak banget ya. Kalau itu mah lebih detail ya masalah keperpupukan gitu. Tapi ada yang menarik juga tanaman namanya prayer plant. Prayer plant karena Masya Allah dia setiap sore hari dia akan menutupnya seperti berdoa. Seperti apa? Oh prayer plant prayer. Cek aja di Instagram atau di itu. Baru dengar Mbak. Mbak Fitri juga punya di rumah? Punya. Prayer plant. Jadi tiap sore mau maghrib gitu Mbak? Dia akan ngangkat seperti berdoa gitu. Makanya disebut sebagai prayer plant. Coba aja langsung ya. Viewers langsung cari, dan itu juga motifnya juga Masya Allah cantiknya luar biasa, dan itu banyak macamnya. Mbak nanti kalau ada ini enggak tahajud plan. Yang mana Mbak? Ya ini juga nanti dia si daun-daun yang begitu. Oh daunnya nanti, saya kira bunganya. Oh bukan sayang, bukan bunganya tapi daunnya. Oh daun. Ya daunnya. Jadi nanti kalau sekitaran sore, dia itu akan ngangkat gitu ya. Gitu. Terus sampai malam juga ngangkat gitu. Ya nanti kalau udah agak pagi subuh gitu dia ke bawah lagi. Gitu. Atau karena memang kalau secara ini dia butuh panas kali ya Mbak? Bukan butuh panas, memang dia kayak ada apa ya, mungkin apa tuh namanya ya, sensor kayak kalau kita bilang sensor ya. Kayak misalnya kayak bunga matahari gitu loh, bahkan dia kadang kan ada yang ngikutin matahari bukan sih Mbak? Nah kalau itu karena emang mencari matahari, sebuah tanaman tuh basically mencari matahari kayak gitu. Nah cuman kalau si plant tadi kayaknya punya kayak semacam sensor gitu, dia kalau misalnya begitu cahaya udah meredup
Dia gitu. nutup. Dia akan begitu. Oh, kayak putri malu gitu ya? Ya kalau putri malu disentuh dia gitu. Malu. Sensornya kayak gitu mungkin Gitu. ya, Mbak. Iya, lucu dah. Jadi ini Prayer pan. banyak banget yang kita tahu, Mbak. Prayer pan. Betul. Jadi pengen beli prayer pan itu dia tahan lama gak, Mbak? Maksudnya untuk Makanya disiramnya? tergantung. Sok selamat belajar. Kalau itu mah harus kita coba sendiri karena misalnya mungkin hin atau enggak apa ya tips-tips orang banyak gitu. Cuman kita ya coba aja kita rawat sendiri. Misalnya, oh dia nyimpennya kan beda-beda dong. Simpennya di rumah di sini Mbak, ya belum tentu rumahmu sama dengan rumahku. Iya kan? Jadi kita harus kenal. Oh ya, kalau prayer pan tuh shaded area. Jadi apa namanya dia kena pantulan matahari, jangan terlalu terik gitu kan. Sudah gitu dia juga sama sukanya lembab gitu. Tapi dia nggak mau kebanyakan disiram. Paling enggak seberapa kali, Mbak? Mungkin kebanyakan sih kayak cuman kalau prayer itu agak-agak 2 hari sekali disiramnya gitu. Terus dia harus lembab aja gitu gitu. Kalau di rumah Mbak Fitri selain prayer pan mungkin yang jarang diketahui nih. Apa, Mbak? Yang unik gitu tumbuhan apa, Mbak? Unik tuh pengertiannya apa dulu nih? Kalau misalnya unik buat yang apa namanya newbie mungkin yang bentuknya macam-macam ya. Ada bentuknya tuh seperti burung merpati. Ada loh bentuknya seperti burung merpati. Ada yang unik motifnya. Motifnya tuh seperti army. Ada yang kayak gitu. Nah, cuman kalau pengertian unik itu adalah langka dan mahal misalnya gitu kan, yang hari ini lagi happening, mungkin viewer juga tahu, ada Monstera Adansonii variegated. Itu harganya sekarang lagi wow banget juga. Kayak gitu. Mahal banget ya, Mbak. Itu harus agak nabung. Agak nabung kayak gitu. Tapi Mbak kayak gitu, Fatia jadi penasaran kayak gitu. Kalau misalnya ada orang, ngapain sih ngeluarin uang hanya demi beli bunga ya begitu luar biasa kayak gitu. Nah kayak gitu gimana Mbak? Ya, mendudukannya gitu. Ya itu kan prinsipnya sama semua hal yang berhubungan dengan hobi. Kalau hobinya dia apa ya, misalnya hobi dengan kendaraan mobil misalnya, jadi harga jadi nggak ada masalah dong buat dia gitu ya. Atau hobinya masak sekalipun dia mau gagal berkali-kali, habis itu gosong coba lagi gitu ya kan. Mungkin bukan di uang tapi di waktu gitu, itu nggak ada capeknya yang nge-baking misalnya kayak gitu. Kalau udah hobi hal yang seperti itu jadi nggak masalah, tinggal kita lebih wise-nya aja. Misalnya gini, ada tanaman yang kita mau nih, istilahnya ada wishing plant. Wishing plant ternyata harganya mahal misalnya. Ya kan nggak mungkin dong kita jual apa gitu langsung kita pengen beli gitu. Ya kita harus punya apa ya, strategi gitu. Oh ya kita ngumpulin dulu, kita nabung. Biasanya kalau ibu-ibu hari ini gitu kan, atau enggak plant lover hari ini, cerdas-cerdas tuh mereka. Biasanya mereka akan dari tanaman yang udah ada mereka jual. Nah yang hasil penjualan itu mereka tabungin buat upgrade tanaman yang lebih mahal misalnya kayak gitu. Jadi hari ini tuh ya ibu-ibu tuh udah cerdas lah untuk tetap bisa jalan hobinya gitu. Gitu. Masya Allah. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini ya. Sudah bersama perempuan teduh gitu ya. Kemudian banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ya dari dunia tanaman ya. Awalnya tadi yang nggak tahu tuh ternyata ada tanaman yang ada di luar, di dalam. Kemudian perawatannya seperti pupuknya apa. juga ini baru tahu Mbak, kalau pupuk tuh juga ada yang dia khusus untuk merangsang daun, merangsang bunga. Ya. Luar biasa. Dan inilah hebatnya podcast Amazing Muslimah ya. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Segala semuanya profesi ada. nanti ada. Jadi kalau sahabat Solihah pengen, Mbak tolong dong panggil ini, Mbak tolong dong ini, boleh aja tuh, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bakalan merekomendasikan itu juga gitu. Oke Mbak Fitri, boleh deh dikasih tips sekali lagi Mbak untuk sahabat-sahabat Solihah yang ada di sana. Yang mungkin memulai nih untuk yang menanam. Memulai untuk menanam, untuk menanam dengan lahannya yang sempit kayak gitu. Ya mungkin jangan pantang menyerah sih. Tidak ada kata untuk apa namanya nggak bisa menanam. Hanya kemauan aja dan kita sabar. Terus udah gitu yang paling penting pelajaran yang kita ambil dari bercocok tanam itu ya kita tuh harus seperti menanamkan kerendahan hati kita gitu. Dari belajar di tanah kita tuh harus seperti tanah, kita harus merendah. Tapi kita juga harus sirami dengan apa ya, ketakwaan supaya terjaga kehidupan kita dari kalau kita nggak jaga dia, nggak kita rawat dia, maka hidup kita tuh kayak tumbuhan yang tumbuh liar kayak gitu. Jadi betul. semakin kita kemudian merendahkan
hati kita, kemudian kita pupuk dengan ketakwaan pada Allah, maka hidup kita insya Allah akan lebih bermanfaat dan akan tumbuh sebagaimana mestinya. Itu sih pelajaran yang paling bisa di-share. Jangan menyerah kalau misalkan tanamannya mati, baru berapa Coba hari lagi. Coba lagi. Coba Keren sekali. Banyak sekali ilmu hari ini. Masya Allah. Mbak Fitri, terima kasih ya. Masya Allah, terima kasih juga atas sudah ilmunya, diundang. bisa menumbuhkan jiwa-jiwa untuk mau menanam ke saya. Iya, jangan sampai telat loh. Nanti kalau yang lain semua udah pada hobi, terus yang belum, ayo Ulfa. Walaupun cuma nanam kaktus. Iya benar. Kayaknya harus mulai dari kaktus ya. Iya. Perlu disiram. Kita perlu loh, dia tetap perlu disiram. Tapi Perlu disiram, sangat cuman lebih kayak justru perawatannya itu dengan kapan kita harus di rolling istilahnya. Jadi diputar gitu loh. Oh, dia kan menanam agak, kalau dia tinggi, kalau nggak kita putar dia bakal mengot gitu. Gitu. Ya ada seninya, pokoknya semua seni deh. Seni bercocok tanam. Luar biasa sekali narasumber kita pagi hari ini. Ya semoga kita juga bisa menjadi perempuan-perempuan teduh ya Mbak Fitri. Semuanya insya Allah belajar dari teman-teman yang tanaman lain. itu tadi ya. Baik sahabat Solihah, Fatia mau ingetin lagi ya bagi sahabat Solihah yang belum tahu informasi acara Amazing Muharram yang ke-9, ketinggalan zaman banget. Yang ya. belum join juga kemarin. Yang belum join banget, kita kemarin sudah menghadirkan beberapa narasumber luar biasa. dari luar negeri, luar biasa. Salah satunya juga ada Mbak Dewi Sandra sama Ali Zakim ya kemarin. Dan masih banyak sekali narasumber inspiratif ya yang kita simpan untuk 6 hari lagi. Masih setiap 6 hari. Di tiap akhir pekan ya, di setiap hari hari Sabtu Ahad. Insya Allah nanti acara Amazing Muharram yang ke-9 ini di 6 hari ini narasumbernya lebih inspiratif lagi. Lebih luar biasa. Save the best for last juga ya. Betul. Yang terakhir itu yang terbaik. Jadi langsung aja kunjungi di s.id/amu9 atau bisa juga dapatkan informasi di bawah ini ya. Banyak sekali juga grand prize hadiah yang kita sajikan di acara Amazing Muharram. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin di Instagramnya ini Amazing Muharram ya Mbak. Betul sekali Amazing Muharram. Nah untuk sahabat Solihah yang pengen berangkat umroh, ini Ulfa mau ngingetin lagi, langsung aja masuk di s.id/ceki umrah ya, s.id/ceki umrah, dan insya Allah akan ada 12 orang yang beruntung berangkat ke Baitullah di tahun 2021 insya Allah. Jadi langsung aja masuk di s.id/ceki umrah, tuh bisa lihat di sini nih. Tik. Ya Mbak Fitri, terima kasih ya Mbak. Ilmunya pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ya sudah Mbak berkenan untuk mampir membawa ini lagi. Oh ini buat ditinggalin di sini kok. Serius Mbak? Buat kenang-kenangan. Ya Allah, aku jadi melting. Buat menemani kita podcast ya Mbak. Iya dong, jadi supaya ingat aku terus juga. Selalu ingat Mbak Fitri. Nanti habis ini tanya-tanya Mbak, nanti nyiramnya gimana? Harus tanya nanti nyiramnya gimana gitu. Betul sekali. Luar biasa. Tapi sahabat Solihah jangan lupa nanti malam tetap ada podcast Amazing People bareng dengan Om Jov, dan besok kita bakal jumpa lagi di podcast Amazing Muslim. Keinginan saya rindu saya sama Rasulullah SAW, pengen sekali ketemu. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Teman-teman tapi harus berjuang untuk memajukan peradaban Islam. Ada tabi'in pulangnya 30 tahun sekali, tapi anaknya itu jadi ulama, namanya Robi'ah Ar-Ro'i. Itu adalah salah satu guru dari Imam Malik. Kalau tidak hari ini kita bergerak, maka akan lebih parah di kemudian hari.